kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa, silahkan kepada ketua kelompok untuk memimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum ke kegiatan inti, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Silahkan kalian sebutkan nama dan medsos favorit kalian, dan untuk temannya silahkan menyimak dan menebak apa medsos favorit yang teman kalian peragakan. Oke? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Hilda. Medsos favorit saya WhatsApp. Ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sumi. Medsos favorit saya YouTube. ya YouTube. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Medsos favorit saya Instagram. ya Instagram. Dan yang perlu saya sampaikan di sini, saya mengundang kalian dalam kegiatan ini adalah yang bernama kegiatan bimbingan kelompok. Dan apakah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan lebih dari 2 orang. Ya, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang beranggotakan lebih dari 2 orang dan menyampaikan sebuah topik, dan topik yang akan kita bahas yaitu sosial media atau etika dalam sosial media, yang berjudul medsosmu adalah harimaumu. Dan tujuan dari kegiatan ini, saya harapkan kalian ini mampu mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari dalam beretika di sosial media. Kemudian, langkah-langkah kegiatan bimbingan kelompok ini kita nanti akan berdiskusi menggunakan media PowerPoint dan menggunakan permainan spin wheel atau wheel of names. Dan selanjutnya, kegiatan kali ini berlangsung selama 45 menit. Jadi ketua kelompoknya yaitu Hilda, dan kalian berdua adalah anggota kelompok ini ya. Saya sampaikan di dalam kegiatan ini ada beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kenormatifan, dan asas kesukarelaan. Nah, jadi sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya kita berkomitmen ya untuk menjalankan atau melaksanakan bimbingan kelompok ini dengan lancar dan baik. Setuju? Setuju. Oke. Dan untuk selanjutnya saya mempunyai PowerPoint yang berjudul etika dalam sosial media atau medsosmu adalah harimaumu. Saya jelaskan sedikit saja ya. Nah, yang pertama, apakah kalian tahu apa itu etika? Suatu perilaku yang diatur. Ya, bisa jadi. Etika itu adalah sistem prinsip moral yang mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan dan menjalani hidupnya. Dan selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu media sosial? Media sosial adalah media untuk berkomunikasi, contohnya seperti Facebook, Line, Instagram, dan lain sebagainya. Oke. Nah, media sosial ini sebuah media daring. Daring itu online yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan lainnya. Bahkan bisa membuat aplikasi-aplikasi yang canggih kayak gitu. Dan selanjutnya ada jenis-jenis dari media seperti YouTube, Pinterest, Facebook, Twitter, dan email. Nah, selain ini apa saja? Coba. WhatsApp, terus Quora, ya, terus apalagi? Instagram, terus selanjutnya ada etika yang baik dalam bermedia sosial. Di sini ada 5.
Sebenarnya masih banyak, tapi saya singkat menjadi 5. Yang pertama ada etika berkomunikasi. Nah, ketika bermedia sosial, dalam berkomunikasi itu harus santun, baik, mau kepada yang tua ataupun yang muda. Dan yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Yang ketiga, periksa kebenaran berita, yaitu jangan terlalu percaya kepada berita hoax. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Jadi kalian ketika melihat karya orang lain jangan menghujat. Dan yang terakhir, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Nah, misalnya kalian ini udah bikin KTP. Nah, KTP-nya itu dipoto. Nah, itu tuh nggak boleh ya, karena itu tuh privasi kalian. Dan yang terakhir yaitu contoh kasusnya. Nah, coba bisakah kalian menunjukkan mana contoh kasus yang baik, yang positif, atau yang negatif? Mana coba? Silahkan, coba. Coba, Sumi. Mana contoh yang baik, mana contoh yang positif, mana contoh yang negatif? Contoh yang Ini contoh yang mana? Oke, coba Ida. Contoh yang pertama adalah contoh positif. Kenapa? Ya, karena postingan tersebut memberikan suatu informasi. Coba kalau kamu yang postingan yang kedua? negatif Negatif, kenapa? karena itu sebuah hujatan. Benar, yang pertama itu adalah contoh kasus yang positif. Kenapa? Karena memberikan sebuah informasi. Yang pertama tentang mental health, yang kedua tentang bahasa Inggris, bagaimana cara pengucapan room dan space. Dan yang kedua, gambar kedua yaitu gambar contoh kasus yang negatif. Kenapa? Karena ini berbau hujatan atau bulian kayak gitu. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan permainan spin wheel atau wheel of names. Jadi, dalam permainan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai media sosial atau sosial media. Nah, jadi tugas kalian ini hanya memutar wheel of name ini, lalu menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan. Apa kalian mengerti? Mengerti. Coba yang pertama dimulai dari ketua kelompok. Ya. Coba bacakan pertanyaannya. Pernahkah memberitahu kepada orang lain apa yang sudah kamu lihat dan dengar di medsos? Ya, coba. Sejauh saya bermedia sosial, saya pernah melakukan hal tersebut. Contohnya ketika saya meng-screenshot dan menyebarkannya di publik seperti kata-kata, dan saya menuliskan sumbernya dari mana. Nah, apakah itu adalah contoh kasus negatif atau positif? Positif, karena Hilda ini memberikan suatu sesuatu informasi kepada orang lain dan disertai dengan sumbernya kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya Dede Rahayu, coba untuk memutar wheel of name ini, coba. Belum, bentar. Coba. Nah, jawab pertanyaannya belum muncul. Oke. Pertanyaannya, pernahkah kamu menggunakan stiker berbau pornografi? Tidak. Kenapa? Karena itu kurang baik. Dan ya benar, karena
menggunakan stiker berbau pornografi itu adalah salah satu etika yang kurang baik. Terus sekarang pertanyaan untuk Sumi ya. Pertanyaannya satu lagi. Oke, pertanyaannya, bagaimana bahasa kalian ketika mengirim pesan kepada guru? Yang pertama mengucapkan salam, Ya, terus yang kedua memperkenalkan diri, Ya, lalu lalu menyampaikan. tujuan. Oke, etika kalian ketika berkomunikasi dengan guru, yang pertama mengucapkan salam. Yang kedua memperkenalkan diri kalian, dan yang ketiga menyampaikan tujuan kalian, terus menutup dengan salam dan terima kasih. Nah, seperti itu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke teman-teman, selanjutnya saya ingin dari salah satu dari kalian untuk menyampaikan isi topik dari bimbingan kelompok kita tadi. Oke, siapa yang mau? Oke. Isi bimbingan dari tadi yang saya dapat adalah bagaimana cara bermedia sosial dengan baik, seperti tidak menyebar hoak, menyebarkan informasi pribadi, dan hal-hal negatif lainnya. Oke, dan selanjutnya saya juga ingin dari salah satu dari kalian untuk menyampaikan hal-hal apa aja yang kalian udah dapat dari bimbingan kelompok ini. Siapa yang mau? Ya. Oke, Sumi, coba sebutin. Setelah mendapatkan bimbingan dari kelompok ini, Oke. kita harus menggunakan media informasi, Oke, media informasi sama dengan media sosial. Terus harus lebih baik. harus lebih baik lagi. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Dan apabila kalian ingin mempertanyakan tentang etika bermedia sosial lebih lanjut atau hal apapun, kalian boleh menghubungi saya di lain waktu. Nah, untuk itu kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Dan semoga bimbingan kelompok ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.